Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Dalalatun Nafi'ah ala Ma'anir Risalatil Jami'ah. Alhamdulillah sudah di halaman 74 atau 75 membahas tentang rukun umrah. Sebelumnya kita membahas rukun haji. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji illa al-wukufa falaysa minha. Bermula segala rukun-rukun umrah itu, dianya rukun umrah itu rukun haji, illal wukufa, kecuali wukuf. Falaisa minha, maka tidak ada ianya wukuf itu minha, darinya rukun haji. Jadi rukun umrah sama saja seperti rukun haji. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, bercukur atau menggunting. Itu rukun haji. Rukun umrah, rukun haji juga, kecuali satu doang, yaitu wukuf di Arafah. Karena dalam umrah itu nggak ada wukufnya. Nah, karena umrah bebas kapan aja, sementara wukuf khusus di hari nahar 9 Dzulhijjah. Wa yajibu lit-tawafi satrul aurah. Wajib bagi tawaf. Oleh apa wajib? Fa'il yajibu, oleh menutup aurat. Wat taharatu, dan oleh bersuci dari dua hadas. Wa minan najasah, dan dari najis. Wa ayyakuna sab'a taufatin, dan bahwa ada ianya tawaf itu sab'a taufatin, tujuh tawaf. Ini. Jadi salah satu rukun umrah tawaf. Beliau menyebutkan tentang ketentuan tawaf. Wajib bagi tawaf oleh menutup aurat. Jadi dalam bertawaf juga harus tutup aurat. Sama seperti sholat, harus suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, dan tawafnya 7 kali. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, wajib bagi tawaf tutup aurat. Tawaf di sini maksudnya semua tawaf. Bi anwa'ihi. Ini tulisannya anwa, ada alif di depan waw. Bi anwa'ihi, dengan segala macam-macamnya tawaf. Tawaf banyak. Ada tawaf ifadah, tawaf kudum. Semua tawaf tetap wajib menutup aurat. Wahwa, dianya tawaf itu yang pertama tawaful kudum. Tawaf kudum ini bahasa kita tawaf selamat datang. Begitu kita masuk Mekah. Liman dakhala Makkata qabla wukuf. Bagi orang yang masuk ia ke Mekah sebelum wukuf, itu sunnah tawaf, tawaf kudum namanya. Yang kedua tawafur rukni, tawaf rukun. Ini namanya tawaf rukun haji dan juga rukun umrah. Nah, tawaf rukun namanya wahwa tawaful ifadah. Tawaf rukun itu namanya tawaf ifadah. Yang ketiga tawafut tahallul. Tawaf tahallul. Nah, untuk menghalalkan diri. Untuk tahallul kita melakukan ibadah haji. Kemudian nggak sempat wukuf di Arafah. Untuk melepaskan diri dari haji itu tawaf tahallul dulu, wahwa liman fatahul wukufi bi Arafah. Dianya tawaf tahallul itu bagi siman yang luput akannya oleh wukuf di Arafah, ya tahallalu, maka tahallul ia. Tahallul kalau dalam salat semacam salam. Ini tahallul, fa tahallalu, maka menghalalkan diri ia. Tahallul ia dengan tawaf sa'i wa sa'yin wa halqin, dengan tawaf sa'i, lari-lari antara Safa dan Marwah, dan halqin, mencukur rambut. Nah, tawaf ini namanya tawaf tahallul. Yang keempat tawaful wida, ada juga namanya tawaf wida. Ini tawaf wida, ini tawaf selamat tinggal bahasa terjemahannya. Wahwa limuridil khuruji min Makkah ila masafatal kasri. Dianya tawaf wida itu bagi orang yang pengen keluar dari Mekah hingga jaraknya masafah kasar. Kita pengen keluar dari kota Mekah mau pulang kampung. Nah, bukan untuk orang Mekah. Ya, jadi tawaf wida itu tawaf untuk orang yang pengen keluar dari Mekah sejauh 85 km. Pengen meninggalkan kota Mekah jaraknya
85 km jarak boleh kasar salat. Nah, ini sunnah nanti tawaf wida namanya. Tawaf selamat tinggal. Kemudian yang kelima namanya tawafut tatawu. Tawaf tatawu. Wa huwa ma laisa lahu waqtun wala sababun. Tawaf tatawu yaitu yang tidak ada baginya itu waktu dan sebab. Enggak ada waktu khusus, enggak ada sebab khusus, kapanpun kita pengen tawaf, itu namanya tawaf tatawu. Nah. Kemudian tadi wajib dalam tawaf menutup aurat, yaitu ma yajibu satruhu fi shalah lirrajuli wal mar'ah. Yang wajiblah oleh menutupnya dalam salat bagi laki-laki dan perempuan. Yang disebut aurat yang harus ditutup dalam tawaf itu aurat dalam salat. Kemudian wajib suci dari hadas, al-asghar wal akbar, hadas kecil dan hadas besar. Falau lamasathu imra'atun ajnabiyatun batala wudu'uhu wa batala tawafu. Maka jika menyentuh akannya seseorang oleh perempuan yang ajnabi, niscaya batallah wudu'nya dan batallah tawafnya. Dalam tawaf juga ketika keliling Ka'bah kita harus jaga wudu. Kalau bersentuhan dengan istri atau dengan orang lain batal wudu, jadi batal tawaf. Terus bagaimana caranya? Wazalika asirun fi ziham, demikian itu bermula demikian itu sukar pada berdesak-desakan susah untuk jaga wudu. Nah, fala ba'sa bitaklidil imami Malik fi dzalik, maka tidak apa-apa dengan mentaklid Imam Malik pada demikian. Jadi, jamaah haji biasanya mengikuti mazhab Imam Malik dalam masalah wudu dan yang membatalkan wudu. Artinya mazhab Imam Malik bersentuhan dengan ajnabi, perempuan yang bukan mahram, enggak batal wudu. Wa madhhabuhu anna lumsa lil mar'ah al ajnabiyah la yanqudul wudu'a illa idza kana bi syahwatin. Dan bermula mazhabnya Imam Malik itu sesungguhnya menyentuh bagi perempuan yang ajnabi tidak membatalkan ia akan wudu kecuali bila ada ia bersentuhan dengan syahwat. Jadi dalam mazhab Malik itu bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, istri atau bukan istri enggak batal wudu kecuali kalau menyentuh dengan hawa nafsu. Kemudian wajib suci dalam tawaf dari najis. Yang wajib suci itu fis saubi wal badani wal makan. Pada pakaiannya harus suci, badannya dan makan tempatnya. Falau ahdasa fi asna'ihi hadasan asghara au akbara. Maka jikalau berhadas yang seorang pada pertengahannya tawaf. Tawaf harus 7 kali. Kita baru 2 kali tawaf keliling Ka'bah berhadas. Maka jikalau berhadas ia pada pertengahannya tawaf akan hadas yang kecil, buang angin. Au akbar, hadas besar misalkan. Au inkasyafat auratuh, atau terbukalah auratnya. Lagi-lagi tawaf aurat terbuka. Tatahhara, nisya bersuci ia. Au istatara, atau langsung menutup aurat ia. Wabana, dan membina ia. Maksud membina, langsung sambung lagi, nggak usah ulang dari awal. Nah ini beda dengan sholat. Lagi sholat duhur 4 rakaat, baru 2 rakaat buang angin. Itu kita wudu mulai dari awal, dari rakaat pertama. Tapi kalau tawaf enggak, udah 2 kali tawaf keliling Ka'bah, tiba-tiba batal wudu. Wudu langsung lanjut lagi, nggak usah ulang dari awal. Kalau ulang dari awal berat. Nah ini kemudahan. Jadi jawabannya tadi, apabila berhadas ia dalam pertengahannya tawaf akan hadas kecil atau hadas besar atau terbukalah auratnya, niscaya atau tahara, bersuci ia kalau berhadas, au istatara, atau langsung menutup aurat ia, wabana, dan membina ia, menyambung maksudnya. Fa in talal faslu, sekalipun lamalah oleh fasalnya. Misalkan kita berjunub, nggak tahu gimana kejadiannya, lagi-lagi tawaf berjunub kan harus mandi dulu lama. Nggak apa-apa, nanti tinggal sambung. Wa ta'ammada dzalik, sekalipun sengaja ia akan demikian. Nah. Kemudian yang kelima tadi apa? Kemudian adalah tawaf 7 kali. Tawaf itu harus 7 kali keliling Ka'bah. 7 kali di sini maksudnya biyakinin, harus yakin 7 kali, jangan ragu-ragu. Biyakinin, dengan yakin. Yakin benar kita memang udah keliling Ka'bah 7 kali. Falau syakka bana alal aqalli, maka jikalau ragu ia membina ia di atas yang paling kurang. Kita ragu 5 kali upah 6 kali. Udah keliling Ka'bah. Udah tawaf. Nah, ambil 5 kalinya. Wala yadurru syakku ba'dal intiha, dan tidak apa-apalah, tidak mudaratlah oleh ragu sesudah selesai.
Sesudah selesai tawaf baru ragu, ini tadi 6 apa 7 ya? Itu nggak apa-apa. Wa yakunul ibtida'u fit tawafi minal hajaril aswadi muhaziyan lahu fi mururihi bi jami'i badanihi. Dan adalah permulaan dalam tawaf itu sabit dari hajar aswad. Jadi mulai tawaf pertama mulai dari hajar aswad. Muhaziyan lahu hal keadaan ia itu yang sejajar baginya hajar aswad fi mururihi dalam lalunya bi jami'i badanihi dengan semua badannya. Jadi kita berdiri sejajar, sejajar itu bagian badan sebelah kiri maksudnya. Sejajar badan kita dengan hajar aswad. Nah, kemudian kita langsung mutar ke kiri. Karena tawaf itu ke kiri bukan ke kanan. Berlawanan arah jarum jam. Jarum jam. Kalau jarum jam mutarnya ke kanan, tawafnya ke kiri. Nah. Kemudian sab'at tawafin fil masjid. Apa yang maksud masjid? Fil masjid. Jadi tawaf itu 7 kali. 7 kali dalam masjid. Maksudnya dalam Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram. Tawafnya dalam masjid kan? Karena Ka'bah memang dalam masjid. Wal baitu an yasarihi. Dan bermula bait itu Ka'bah itu dari kirinya. Ka'bah dari kiri kita. Wa huwa kharijun anhu. Dan dianya seseorang itu di luar darinya bait. Jadi tawaf itu nggak boleh dalam Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Karena arti tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jangan di dalam Ka'bah, tawafnya di luar Ka'bah, ambil kiri, putar 7 kali. Wajibu ayyakuna sa'yu sab'an, dan wajiblah bahwa adalah sa'i itu 7. Sa'i juga 7 kali. Cuma kalau sa'i antara Safa Marwah, Safa ke Marwah dihitung sekali, Marwah ke Safa dihitung sekali. Ini agak ringan nih. Dan bahwa adalah sa'i itu 7 kali, wa ba'da tawafin, dan wajiblah bahwa adalah sa'i itu sesudah tawaf. Sesudah tawaf baru sa'i. Wa ayyabda'a bis Safa wa yakhtima bil Marwah, dan bahwa memulai ia dengan Safa dan wa yakhtima mengakhiri ia dengan Marwah. Jadi kalau sa'i mulai dari Safa dulu. Ini bukit Safa, ini Marwah. Sekali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Kita lihat penjelasannya. Tadi tawaf 7 kali dalam masjid. Dakhilal Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. Wal baitu an yasarihi, tadi Ka'bah dari sebelah kirinya, dianya itu di luar dari Ka'bah. Kharijun anil Ka'bah, di luar Ka'bah. Wa syajrawan, di luar sajrawan. Sajrawan ini pondasi Ka'bah. Wa hajar Ismail, dan di luar hajar Ismail. Wa syajrawan huwa jidarun kasirun asfalal Ka'bah. Musbat fihi kaswatul Ka'bah. Dan syajrawan, dan bermula dianya syajrawan itu dinding kecil, dinding pendek, asfalal Ka'bah, di bawah Ka'bah. Maksudnya semacam bagian pondasi lah yang muncul ke atas dikit, pinggirnya, itu namanya syajrawan. Dianya syajrawan itu dinding pendek di bawah Ka'bah yang ditetapkan dalamnya akan kiswah Ka'bah. Jadi sampai tempat berada ujung kiswah, tutup Ka'bah, dari situ mulainya sampai ke atas. Ya. Wahwa jihatul bab, dan dianya syajrawan itu ada di arah pintu Ka'bah. Enggak semua di sekeliling Ka'bah berarti ada syajrawan. Dan hajar Ismail. Apa itu hajar Ismail? Huwa jidarun kasirun ala syakli nisfi dairah. Dianya hajar Ismail itu dinding pendek di atas setengah lingkaran, ala syakli nisfi dairatin. Di atas bentuk setengah lingkaran, ada itu di pinggir Ka'bah. Nah, begini kayak separuh lingkaran itu yang tinggi. Itu namanya hajar Ismail. Yaitu jidarun kasirun, dinding pendek di atas bentuk setengah putaran, daerah setengah putaran, setengah lingkaran. Baina ruknaini syamaini, di antara 2 rukun syam. Kemudian sa'i harus 7 kali, artinya sama seperti tawaf tadi, biyakinin, dengan yakin. Kalau syakka bana alal aqalli, maka jikalau ragu ia membangun ia di atas yang lebih kurang. Ragu apa? 7 apa 6? Ambil 6. Kalau udah selesai nggak apa-apa ragu. Nah, kemudian sa'i itu mesti sesudah tawaf. Tawaf dulu baru sa'i, tawaf rukun.
Ai ba'da tawafi ruknin, artinya sesudah tawaf rukun. Ba'da tawafi ruknin sahih, sesudah tawaf rukun yang sahih ianya tawaf. Atau tawaf kudum, ataupun sesudah tawaf kudum. Yang penting sa'i sesudah tawaf, baik tawaf rukun atau tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf selamat datang tadi. Kemudian yang kelima, jadi ketika sa'i itu mulai dari Safa dulu, berakhir di Marwah. Nah, jadi di sini penjelasannya ayyabda'a fil ula wa ma ba'daha minal autari bis Safa. Bahwa memulai ia pada yang pertama dan masa sesudahnya yang pertama dari yang ganjil-ganjil dengan Safa. Yang ganjil pasti dari Safa. Ini Safa, ini Marwah. Yang ganjil pasti dari Safa. 1. Nah, kan ganjil. Kalau 2 dari sini. 3 ganjil lagi. 4, 5 ganjil lagi. 6, 7 ganjil lagi. Ganjil dari Safa itu maksudnya. Maksudnya bahwa memulai ia pada yang pertama. Wa ma ba'daha, dan ma sesudahnya yang pertama. 3, 5. Daripada yang ganjil-ganjil bis Safa. Wa yabda'u fis saniyah, memulai ia pada yang kedua. Wa ma ba'daha, dan ma sesudahnya yang kedua. Minal ashfa', dari yang genap-genap. Bil Marwah, kalau yang genap dari Marwah. Fadhihabuhu minas Safa ilal Marwah marratun. Maka bermula kepergiannya dari Safa ke Marwah itu dihitung sekali. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali. Ya. Bukan seperti tawaf. Kalau tawaf ini Hajar Aswad nih, ini Hajar Aswad. Ini sekali putar sampai Hajar Aswad baru sekali. 2 kali, 3 kali, ya lama. Wa auduhu minal marwati ila Safa marratun ukhra, dan bermula kembalinya dari Marwah ke Safa itu marratun ukhra, itu kali yang lain. Artinya dari Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa dihitung sekali. Nah. Kemudian 17 menit. Nah. Kemudian wajibatul haji. Bermula wajib haji itu ihram minal miqat, ihram di miqat. Jadi sebelumnya sudah ada pembahasan bahwa dalam ibadah haji itu ada beda antara fardu haji dan wajib haji. Kalau fardu haji nggak bisa ditambal dengan dam. Tapi kalau wajib haji, kalau ketinggalan bisa ditambal dengan dam, potong onta, potong sapi. Nah, itu bedanya. Wajibatul haji al-ihramu minal miqat. Bermula wajib haji itu ihram di miqat. Ihram, niat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah di miqat. Miqat itu di tempat niat dan di waktu niat. Niat pada waktunya dan pada tempatnya. Karena niat haji itu ada tempat khusus. Ya. Bermula kewajiban haji itu ihram di miqat wal mabit bi Muzdalifah, dan bermalam di Muzdalifah. Kapan bermalam? Lailatan nahari, pada malam nahar. Kita lihat dulu. Ini kitab ini aja kita hafal, ini pengetahuan udah lumayan. Jadi kewajiban haji yang pertama ihram di miqat. 6. Ihram di miqat maksudnya iqa'ul ihrami fil miqanil makani. Menjatuhkan ihram di miqat makani. Di miqat makani. Maksud miqat makani ada tempat khusus yang ditentukan oleh Nabi. Setiap orang kalau mau haji atau umrah niatnya harus di situ. Aku niat haji harus di tempat itu, namanya miqat makani. Faman kana bi Makkah walau afakian nafsa Makkah. Maka bermula siman yang adanya siman di Mekah walau afakian. Walau afakian bukan orang Mekah asli. Maka bermula siman yang adanya siman itu di Mekah walau afakian, itu nafsu Mekah. Itu diri Mekah. Jadi orang yang berada di Mekah, tempat ihramnya ya Mekah. Waktunya ya kalau haji bulan haji, kalau umrah bisa kapanpun. Nah, jadi tempat miqat namanya miqat makani, waktu tempat ihram namanya miqat makani, waktu ihram namanya miqat zamani nanti. Waman bi ghairiha al mawaqitul ma'rufah, dan bermula siman yang bi ghairiha di selain Mekah, orang yang bukan orang Mekah. Itu al mawaqitul ma'rufah, itu miqat-miqat yang sudah ma'ruf. Liman ja'a 'alaiha, bagi orang-orang yang datang ya di atasnya miqat. Au hazaha, atau yang datang ya sejajar ya akannya miqat. Orang yang di luar Mekah, di mana? Di tempat mana dia niat ihram?
Oh, di mikat-mikat yang sudah ma'ruf bagi orang yang datang lewat tempat tersebut atau yang sejajarnya. Karena Nabi sudah menentukan semuanya. Apa itu mikat yang ma'ruf? Wahia al-Madinatul Munawwarah. Wahia dan dianya mikat yang ma'ruf itu al-Madinatul Munawwarah min Dzil Hulaifah. Ya. Kalau orang yang berangkat dari Madinah berarti ada tempat nanti namanya Dzil Hulaifah, di situ niatnya. Asyam wa Mesir wa Maghrib. Orang yang berangkat dari Syam, Mesir, Maghrib, itu minal Juhfah, ada namanya, nama tempatnya Juhfah. Saya juga kurang paham, ini belum pernah. Juhfah. Juhfah namanya. Orang yang berangkat dari Yaman, min Yalamlam. Berangkat dari Yaman, nama tempat mikatnya Yalamlam. Orang yang berangkat min Najdul Hijaz wa Najdul Yaman, yang berangkat dari dataran Hijaz dan dataran Yaman itu min Qaranin, namanya Qaran. Orang yang berangkat dari Masyriq dan dari Irak itu min Zati Irak namanya. Kalau yang berangkat dari Indonesia gimana? Orang Indonesia biasa menuju ke Jeddah. Ya. Harus kita cari dulu nih. Ya. Dan mabit di Muzdalifah pada malam nahar. Nah, termasuk wajib haji yaitu bermalam di Muzdalifah pada malam nahar. Artinya ba'dal wukuf di Arafah, sesudah wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah. Wa yahsulu walau bilahdatin minan nisfil akhiri min lailatin nahri. Dan hasil ianya mabit walau dengan sekejap dari setengah yang akhir dari malam nahar. Malam nahar udah lewat jam 12 malam. Ya, udah lewat tengah malam maksudnya, jangan pakai jam. Malam nahar udah lewat setengah malam, kita berada sebentar di situ udah dianggap mabit. Jadi mabit enggak harus tidur pulas. Kita berada sebentar di situ sudah dianggap mabit. Wahya lailatul ashir. Dianya setengah terakhir dari malam nahar, yaitu malam ke-10 dari Dzulhijjah, di mana besoknya sudah lebaran. Wa yusannu fiha salatul maghrib wal isya jam'a ta'khir. Disunnahkan padanya mabit di Muzdalifah akan sholat maghrib dan isya jam'a ta'khir, akan jamak ta'khir. Jadi disunnahkan untuk menjamakkan sholat. Kita sholat maghribnya di waktu isya, jamak ta'khir. Wa akhdhu sab'i hisiyatin minha lirami jumratil aqabah wa ghairiha. Jadi wa akhdhu ini kita atah kepada salatu, disunnahkan padanya Muzdalifah akan mengambil 7 batu. Akhdhu sab'a hasiyat, mengambil 7 batu minha darinya Muzdalifah lirami jamratil aqabah, untuk melempar jamrah aqabah dan lainnya aqabah, jamratil wusta nanti. Jadi kita ambil batunya berarti di situ pas mabit di Muzdalifah. Kemudian wajib haji selanjutnya wal mabitu layaliyat tasyrik di Mina, dan bermalam pada malam-malam tasyrik di Mina, atau bahasa lainnya biasa mabit di Mina. Ini langsung ada tambahannya, mabit bermalam pada malam-malam tasyrik di Mina. Nah, malam 11, 12, 13 Dzulhijjah kita berada di Mina, itu wajib haji. Warramyu, dan melempar jamrah. Wa tawaful wida, dan tawaf wida. Jadi tawaf wida itu ternyata masuk dalam wajib haji. Jadi kalau ditinggal berarti harus dam nanti. Kemudian beliau di sini menjelaskan termasuk wajib haji yaitu bermabit di Mina pada malam tasyrik. Wa ayyamut tasyrik hiya al-hadiyah asyara. Bermula hari-hari tasyrik itu, dianya hari-hari tasyrik itu al-hadiyah asyara 11, wasaniyah asyara 12, wasalisa asyara dan 13 min Dzulhijjah. 11, 12, 13 Dzulhijjah namanya hari tasyrik, hari haram berpuasa. Jadi malam-malamnya kita bermabit di situ di Mina. Wa yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dan masuklah waktunya mabit tadi dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Wal wajib fihi ayyabita ma'dhamal lail. Bermula yang wajib padanya mabit di Mina ayyabita, bahwa bermalam ia ma'dhamal laili, pada kebanyakan malam. Ay aksara min nisfi, lebih banyak dari setengahnya malam. Jadi mabit di Mina ini beda dengan mabit Muzdalifah. Muzdalifah boleh sebentar, kalau ini harus setengah malam lebih.
Ya, setengah malam kita berada di situ. Wal wajibul mabitu layali tasyrikis salasi bimina aw lailataini liman aradan nafra fi yaumis sani min ayyamit tasyrik. Bermula yang wajib itu mabit pada malam-malam tasyrik yang 3 di Mina. Nah, jadi mabit itu boleh 3 malam. Aw lailataini atau 2 malam juga boleh. Liman aradan nafra bagi orang yang kepengen ia akan nafar. Nafar berangkat fi yaumis sani pada hari kedua min ayyamit tasyrik dari hari-hari tasyrik. Wala dama alaihi dan tidak ada denda di atasnya. Bisyarti ayyakuna batalalatan al-awlataini dengan syarat bahwa telah bermalam ia pada 2 malam pertama. Artinya mabit di Muzdalifah itu 3 malam mestinya. Mabit di Mina 3 malam. Cuma kita mabit 2 malam juga boleh. Ya. Kalau malam ketiga enggak mabit juga enggak ada dendanya. Wa ayyakuna nafara ba'da zawal dan bahwa ada yaitu berangkat ia sesudah zawal. Wa qablal ghurub dan sebelum terbenam matahari. Wa yasqutu anhu ramyu zalikal yaumi aidan dan gugur darinya pula oleh lempar demikian hari pula. Jadi karena pas mabit di Mina itu nanti ada lempar jumrah 3 jumrah, makanya mabitnya juga 3 malam. Orang yang 2 hari sudah meninggalkan Mina, nafar, berarti yang ketiganya gugur. Kemudian ramyu yang ketiga, lempar. Apa maksud lempar? Ini. Wa yadkhulu waqtu ramyi jamratil aqabah min muntasfi lailatin nahri. Dan masuklah oleh waktu melempar jamrah aqabah mulai dari pertengahan malam nahar. Malam 9 Dzulhijjah sudah mulai masuk waktu untuk lempar jumratil aqabah. Masuklah oleh waktu lempar jumrah aqabah min muntasafi dari pertengahan malam nahar ila ghurubi syamsi hingga terbenam matahari akhiri ayyamit tasyrik akhirah pada akhir hari-hari tasyrik. Kita jadikan taraf aja akhirah. Lailatan nahri ila ghurubi syamsi akhira ayyamit tasyrik hingga terbenam matahari pada hari tasyrik. Wa yadkhulu waqtu ramyil jamaratis salasi ayyamat tasyrik. Masuklah oleh waktu lempar jamarah yang 3 pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 min zawali kulli yawmin dari tergelincir setiap hari. Begitu tergelincir matahari, udah masuk waktu untuk boleh lempar jumrah di tanggal 11, 12, 13. Nah, min zawali kulli yawmin daripada tergelincir setiap hari min ayyamit tasyrik dari hari tasyrik ila ghurubi syamsi hingga terbenam matahari yaumas salisa asyara pada hari yang ke-13 min Dzulhijjah dari Dzulhijjah akhir ayyamit tasyrik pada akhir hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu waktu lempar jamrah. Wal wajib ayyarmiya jamratul aqabah sab'an yauman nahri. Bermula yang wajib itu bahwa melempar ia akan jumratil aqabah sab'an selama 7 kali yauman nahri pada hari nahar. Itu yang wajib pertama, jumratil aqabah pada hari nahar lempar 7 kali. Wa yarmil jamratis salasa sab'an fi ayyamit tasyrik dan melempar ia akan jamrah yang 3. Jumratil ula, jumratil wusta, jumratil aqabah lagi 7 kali fi ayyamit tasyrik pada hari tasyrik juga lempar lagi 3 jumrah. Pada hari nahar lempar jumrah 7 kali. Pada hari-hari tasyrik lempar lagi jamrah aqabah 7 kali, jumratil wusta 7 kali, jumratil ula 7 kali. Ini harus segera berangkat haji nih, biar kita paham. Idza aradal khuruja min Makkah musafira masafata kasrin mutlakan 4 tadi apa tadi? Wa tawaful wida. Kemudian wajib haji selanjutnya yaitu tawaf wida, tawaf selamat tinggal. Kapan tawaf wida itu? Idza aradal khuruja min Makkah. Apabila berkehendak ia akan keluar dari Mekah musafira masafati hal keadaan ia itu yang musafir ia akan masafah kasar. Mau keluar dari Mekah, mau berangkat meninggalkan Mekah sejarak 85 km gitu maksudnya. Musafira masafati kasrin. Apabila berkehendak ia akan keluar dari Mekah hal keadaan ia kita hal ini karena enggak ma'rifah. Hal keadaan ia itu yang musafir akan jarak kasar, mutlakan hal keadaan mutlak.
baik orang Mekah atau bukan orang Mekah, atau mau kemana aja. Au ila watnihi, atau mau ke kampungnya, mau pulang kampung. Wa in kana qariban. Ya, sekalipun ada kalau ya. Nah, ini bedanya. Jadi wajib haji yaitu tawaf wida kalau mau keluar kota Mekah. Nah, mau keluar. Tapi kalau mau ke kampung walaupun dekat tetap juga harus tawaf wida, atau mau ke tanah airnya sekalipun ada yaitu dekat. Sawa ungka nahajan amla, baik ada itu yang berhaji atau tidak. Pokoknya kalau mau meninggalkan kota Mekah, ini ada anjuran tawaf wida. Afakian au makian. Afakian au maki. Afakian bukan orang Mekah ya, atau orang Mekah. Yusafiru li hajatin. Musafir ia untuk hajat atau bukan untuk hajat. Walil haidin nafru bila wida, dan sabit bagi orang yang haid itu boleh nafar. Nafar itu meninggalkan Mekah dengan tanpa wida. Nah, kalau orang berhaid berarti nggak perlu tawaf wida. Falau tataharat qabla mufaraqati khatti Makkah lazimahul audu wat tawafu. Jikalau suci ia sebelum meninggalkan batasan Mekah, sebelum lewat meninggalkan kota Mekah udah suci dari haidnya. Apa yang terjadi? Lazim akannya si perempuan harus kembali lagi. Ini perempuan yang naik haji pas mau pulang, mau selesai haji berhaid, jadi nggak boleh tawaf wida. Pas mau meninggalkan kota Mekah, ya, tinggal di hotel sebelum meninggalkan kota Mekah udah suci. Lazim akannya oleh kembali dan oleh tawaf. Fa illa fala, jika tidak suci sebelum meninggalkan kota Mekah maka tidak perlu kembali. Wan nafasai kal haid, dan bermula orang yang bernifas sama seperti perempuan haid. Panjang, masih panjang. Wa amma sunanu, adapun bermula sunnah haji, fakullu ma siwal arkan wal wajibat, maka itu seluruh ma yang selain rukun dan wajib. Selain rukun haji, rukun umrah, selain wajib haji, itu semuanya sunnah. Faman taraka ruknan, maka barang siapa yang meninggalkan ia akan satu rukun, lam yasiha hajuhu, tidak sahlah hajinya. Meninggalkan rukun enggak sah haji. Wala yahillu min ihramihi, dan tidak bertahallul ia, tidak keluar ia dari ihramnya hatta ya'tiya bihi, hingga melaksanakan ia dengannya rukun. Wala yajburuhu damun, tidak bisa menambahkannya rukun oleh dam, oleh denda. Wala ghairuhu, dan tidak oleh lainnya dam, enggak bisa diganti oleh apa-apa. Rukun harus dilaksanakan. Wa salasatun minal arkani la tafutuhu ma dama hayyan. Bermula 3 dari rukun itu tidak luput akannya. Bermula 3 dari rukun itu tidak luput ianya 3 akannya seseorang madama hayyan, selama tetap ianya seorang itu yang hidup. Ada 3 rukun haji enggak luput-luput selama kita masih hidup. Wahiyat tawafu was sa'yu wal halak. Dianya 3 itu tawaf, sa'i dan halak. Nah, kita naik haji enggak tawaf. Jadi udah pulang balik lagi tawaf. Balik lagi tawaf. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu, dan barang siapa yang meninggalkan ia akan sesuatu dari kewajiban, wajib haji, niscaya sahlah hajinya. Wa lazimahu damun, wajib kepadanya oleh dam, bayar denda. Wa alaihi ismun illam yu'zar, dan sampai di atasnya itu dosa jika tidak diuzurkan akan dia. Orang yang meninggalkan wajib haji, hajinya sah, mesti bayar dam, dan dia berdosa kalau meninggalkan wajib haji tanpa alasan. Tapi kalau ada alasan tertentu enggak dosa. Wa man taraka syai'an minas sunan fala syai'a alaih, dan barang siapa yang meninggalkan ia akan sesuatu dari sunan-sunan, fala syai'a alaih, manusia maka tidak ada sesuatu di atasnya siman. Walakin tafutuhul fadilah, tetapi luput akannya siman oleh fadilah, cuma pahalanya kurang doang kalau meninggalkan sunnah. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'ah, dan haramlah oleh menutup kepala laki-laki
dan wajah perempuan yang muhrimaini, yang ihram keduanya. Laki-laki, perempuan, laki-laki haram tutup kepala, perempuan haram tutup wajah. Dari sini nanti banyak ulama menguatkan bahwa memang wajah perempuan bukan aurat. Buktinya dalam haji juga haram nutup. Au ba'dihima, atau menutup sebahagian juga haram. Sebahagian kepala atau sebahagian muka perempuan. Jadi barang siapa yang luput akannya oleh rukun, niscaya tidak sahlah oleh hajinya. 2. Umrah juga enggak sah kalau ketinggalan rukun. Sama kayak sholat. Sholat ketinggalan rukun yang enggak sah. 3. Dan tidak tahallul ia dari ihramnya hingga mendatangkan ia dengannya. Dan tidak menambalakannya rukun oleh dam. Maksudnya intamakana jika mungkin. Jika mungkin untuk menambal rukun, mengulang rukun, ya harus diulang. Fa illam yatamakkan kaman fatahul wukuf. Maka jika tidak mungkin digantikan karena waktunya sudah lewat. Kaman fatahul wukuf, seperti orang yang luput akannya oleh wukuf, enggak sempat wukuf kita. Kalau enggak sempat wukuf berarti hajinya enggak sah. Tapi bagaimana caranya? Tahallala, bertahallul ia dengan tawaf dan sa'i dan cukur. Wa yaqdi hajjahu, dan mengqadai akan hajinya. Tahun depan harus mengqada haji. Nah, kalau rukun lain selain wukuf di Arafah boleh diganti. Tidak bisa menambal akannya rukun oleh dam. Kemudian yang kelima tadi, 3 rukun yang tidak luput selama masih hidup. Cuma lakin yukrahu, tetapi dimakruhkan akan mentakhirkannya 3 rukun tadi. An yaumin nahri, dari hari nahar. Wa an ayyamit tasyrik, dan dari hari-hari tasyrik. Asyadda kirahah, akan sangat-sangat makruh. Nah, 6 tadi orang yang meninggalkan sunnah, jadi tidak perlu bayar apa-apa, cuma kehilangan fadilah. Fadilah allati yata'assaru tadarukuha, yang susahlah oleh mendapatkannya fadilah. La siyama alaman tasyukku alaihil iqamah, lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang sukar di atasnya oleh iqamah, oleh menetap, wal itian, dan oleh datang ila tilkal amakin, kepada demikian tempat-tempat yang mulia. Karena ya haji kan enggak sembarang orang bisa berangkat setiap tahunnya. Jadi sunnah-sunnah haji pahalanya sangat besar. Kalau kita enggak melakukan sunnah haji, maka luputlah fadilah yang besar itu. Kemudian tadi haram menutup kepala dan wajah bagi perempuan dan laki-laki. Haram menutup kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Yaitu kullu ma yu'addu satiran, setiap ma yang dihitung akan dianya akan penutup pada adat, yang dianggap penutup lah. Nah, kalau payung berarti enggak dianggap menutup. 8. Wajah perempuan. Ya, walaupun sedikit ditutupnya. Walau qalilan, walaupun ditutup sedikit, tetap haram. Illa lihajah, kecuali kalau ada hajat enggak haram. Fayajuzu ma'al fidyah, maka boleh ia yang menutup kalau hajat bersama fidyah. Enggak tahan, mungkin panas banget kali ya. Boleh tutup muka tapi bayar fidyah. Walaha antasdala ala wajhiha sauban mutajafian. Boleh bagi perempuan bahwa menurunkan dia kepada wajahnya akan pakaian mutajafian, pakaian yang renggang. Bi khasyabatin, yang direnggangkan dengan kayu, seumpamanya kayu. Maksudnya kayak payung itu, enggak menempel di wajah. Payung kan di atas itu ada itu kain diikat di kayu jadi payung, taruh di atas kepala, dipegang. Nah, itu boleh.
Fa in sakata, yang nggak boleh menempel, maka jika jatuh ianya kain tadi di atas wajahnya si perempuan bighairi ihtiyari, bukan dengan pilihannya, ditiup angin tapi bukan keinginannya, wa rafa'anhu halan, dan mengangkat ia akannya pakaian halan ketika itu juga, fala fidyah, maka nggak perlu fidyah. Wa kadza, demikian pula haram lubusu muhit, memakai pakaian yang melingkari bagi laki-laki, melingkari meliputi badan, menjahit, dijahit apa namanya. Wa kadza lubusu muhitin lirrajul, demikian pula itu memakai yang meliputi bagi laki-laki. Apa maksud meliputi? Biasanya berjahit, ini muhit, meliputi. Atau satu anggota darinya laki-laki. Au kaffadaini, atau memakai 2 sarung tangan bagi perempuan. Nggak boleh juga. La taqtiyah badaniha, tidak haram menutup badannya si perempuan bighairihima, dengan selain keduanya 2 sarung tangan, kafazaini. Kakamen wa khirkah, seperti dengan lengan baju, wa khirkatin, dengan sapu tangan. Wa taibu fil badan, menggunakan wangian pada badan juga haram, atau pada pakaian. Wa huwa fil badalin aula, memakai pada badan lebih aula untuk haram. Wa idzalatud dhufri wasya'ri, dan haram juga menghilangkan kuku dan rambut. Wa dahnu sya'rir ra'si, dan meminyaki rambut kepala. Wal lahyah, meminyaki jenggot. Wa tatayyubu jami'il badan, menggunakan wangian di seluruh badan. Dimanapun di bagian badan memakai wangian haram. Wa yahrumu aqdun nikah wal jima', dan haramlah oleh akad nikah. Orang yang sedang ihram nggak boleh akad nikah, nggak boleh jima'. Muqaddimatuha, dan haramlah oleh muqaddimahnya jima', pendahuluan jima', seperti mencium istri. Wa itlafu kulli hayawanin barriyin, dan menghilangkan setiap hewan darat. Maksudnya bahasa lain berburu. Menghilangkan setiap hewan darat yang wahsyiin, yang liar, makulin, yang dimakan. Nggak boleh berburu ketika ihram. Hewan darat, tapi kalau hewan laut boleh, ikan segala macam boleh. Hewan darat kayak kijang, hewan-hewan darat yang dimakan nggak boleh diburu ketika ihram. Kalau hewan darat yang tidak dimakan kelihatannya boleh karena makulin. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan bermula perempuan sama seperti laki-laki pada masalah yang diharamkan. 1. Wahsyiin, hewan liar. Wa huwa ma la yumkinu akhdhuhu illa bihailah, mama yang tidak mungkinlah oleh mengambilnya kecuali dengan cara. Berarti kan hewan liar. Kalau Allah berfirman, wa hurrima alaikumus saydul barri, diharamkan kepadamu akan berburu hewan darat, madumtum huruma, selama kamu itu yang ihram. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, takutlah kamu kepada Allah yang kepadanya engkau akan dikembalikan. Kharaja bihi ma laisa ma'kulan, keluar dengannya ucapan ma'kul, hewan-hewan yang tidak dimakan, seperti nahu asadin, singa, wa namarin, harimau, fala yuhramu istiaduh, maka tidak diharamkan akan berburunya. Sepintas begini, lebih kurang. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Udah panjang ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.